Shalom orang-orang muda. Sekali lagi shalom orang-orang muda. Shalom. Welcome to Petra Youth Online Service. Senang sekali kita sama-sama bisa kembali beribadah bersama-sama. Meskipun secara online, tapi saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Amin. Dan saat Tuhan hadir, Dia akan mencurahkan kuasanya yang besar. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita berdoa untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang terus Engkau tunjukkan Tuhan dalam kehidupan kami. Keberadaan kami hari ini Tuhan, kami percaya semua karena kasih karunia-Mu yang besar Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami datang, kami membawa hidup kami. Segala sesuatunya Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami lupakan dulu Tuhan masalah-masalah kami. Kami taruh dulu itu Tuhan. Dan kami hanya mau lihat Tuhan kami yang besar. Kami mau puji Tuhan kami yang besar. Kami mau menyembah Tuhan kami yang luar biasa. Kami berikan segenap kehidupan kami Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya nama-Mu yang kami permuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi
Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Meskipun kondisi kita, orang-orang muda mungkin tidak dalam kondisi yang terbaik, tapi percaya pujian ini, Tuhan akan nyatakan lagi hal itu dalam kehidupan kita. Amin. Sebab Dia besar, Dia hidup di dalam kita, dan Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuntun langkah kami Bapa. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. We sing. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidup yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun
percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Sing forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Sing forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. And your will be done. Forever we will sing your name. Forever we will sing your name. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami serahkan kepadamu, kepadamu, hanya padamu Bapa. Kami serahkan hidup kami, Tuhan. Kami serahkan segalanya. Pimpin langkah kami, Tuhan. Berikan kami kekuatan, Bapa. Karena Kau pelita dalam hidup kami. Kami membutuhkan-Mu, Tuhan. Nyatakanlah dalam hidup kami, Bapa. Oh, nyatakanlah Tuhan. Kau besar, Kau besar, Kau besar. And we worship you, and we worship you, and we worship you, and we worship you alone, and we worship you alone, and we worship you alone. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. And Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone.
Sambil kita mengangkat kedua tangan kita katakan, oh, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, and I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. 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 We give you our heart, we give you our soul. Kami berikan kepadamu Tuhan. Inilah rindu kami kepadamu Bapa. Kami memuji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Kau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan segalanya kepadamu, hanya kepadamu Tuhan. Oh, tinggikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu besar, Yesus. Agung dan mulialah nama-Mu. Haleluya. Kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan.
Sebab Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami di masa muda kami Tuhan. Engkau adalah pengharapan kami di masa muda kami Allah. Engkau yang menopang kehidupan kami. Engkau adalah kesukaan dalam hidup kami Tuhan. Engkau adalah sebuah kesenangan dalam hidup kami Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh pribadi-Mu tidak ada duanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bangga menjadi orang-orang muda-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah ada di pihak kami. Engkau hidup bersama-sama dengan kami. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, anak-anak muda-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu karena kami tahu bahwa kekuatan kami ada di dalam setiap perkataan-Mu ya Bapa yang akan disampaikan. Karena kami tahu bahwa firman itu adalah pribadi-Mu sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Berikan kepada kami telinga seorang murid, hati yang benar-benar siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya malam hari ini Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu akan mendapatkan berkat. Firman itu akan bertumbuh di dalam hati kami. Firman itu akan menjadi sebuah benih yang akan bertumbuh berakar kuat dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Menjadi pribadi-pribadi anak-anak muda yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke. Terima kasih tim Praise and Worship yang luar biasa. Haleluya. Shalom orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan ada di dalam hidupmu saat ini. Ya. Dan saya juga percaya bahwa ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, maka firman itu akan jatuh di dalam tanah hati yang paling baik yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan firman itu akan bertumbuh dan akan menjadi kekuatan, akan menjadi sebuah pondasi bagi engkau, bagi kita semua. Sehingga kita menjadi orang-orang muda yang tidak gampang goyah, yang benar-benar tangguh buat generasi ini. Saya percaya malam hari ini sesuai dengan tema yang diangkat oleh gereja kita, ya, Acceleration in Sacrifice. Jadi saat ini kita akan berbicara tentang pengorbanan, ya. Saya percaya bahwa saudara dan saya, anak-anak muda di tempat ini, kita ada semua ini karena pengorbanan Kristus, ya. Nah, bicara tentang pengorbanan itu artinya bahwa pengorbanan itu adalah definisi dari sebuah kata pengorbanan itu adalah merelakan sesuatu yang berharga, ya. Sesuatu yang berharga itu bisa berupa harta, tenaga, pikiran kita, bahkan nyawa kita yang kita berikan untuk orang yang kita cintai dengan tulus dalam kehidupan kita. Ya. Jadi pengorbanan itu identik dengan kata cinta, ya. Pengorbanan itu identik dengan cinta, ya. Nah, pengorbanan terbesar dalam sejarah kekristenan yang pernah terjadi dalam dunia ini adalah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia, menebus dosa saudara, menebus dosa saya. Sehingga kalau hari ini kita masih bisa ada, kita masih bisa berdiri, saya pun masih bisa melayani Tuhan, itu semua karena pengorbanan. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib, ya. Dia memberikan penebusan, kuasa kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang-orang muda yang telah ditebus dari hukuman kekal, kalau Tuhan tidak menebus kita, maka saya tidak tahu kehidupan kita akan seperti apa di kemudian hari. Ya. Tapi karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, sehingga kita bisa hidup dengan bahagia, bisa menjadi orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kalau hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat buat generasi itu adalah sebuah anugerah. Nah, oleh sebab itu sebagai orang-orang yang ditebus seperti yang saya katakan tadi bahwa kita
seharusnya menjadi orang muda yang tahu diri, ya. Selayaknya kalau seseorang itu telah berbuat baik dalam kehidupan kita, maka sebagai orang yang bijak tentu kita tidak akan pernah melupakan perbuatan baik yang orang lakukan buat kita. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang telah melakukan banyak kebaikan buat kita? Apakah kita menjadi orang-orang muda yang lupa diri atau lupa akan kebaikan Tuhan? Nah, tentu kita tidak mau dikatakan sebagai orang muda yang tidak tahu membalas budi. Nah, tentu kita akan memberikan hidup kita, ya, kalau kita menjadi orang muda yang tahu membalas bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita, maka tentu kita akan memberikan segenap hati kita untuk Tuhan, ya. Sama seperti saudara ketika saudara menyukai seseorang, saudara mencintai seseorang, entah itu orang tuamu mungkin, kau sayang sedemikian rupa kepada orang tuamu, maka engkau tentu tidak akan mengecewakan orang tuamu. Benar enggak? Ya. Kalau kita mencintai seseorang, maka tentu kita akan melakukan apa yang orang itu minta. Kita tentu akan melakukan apa yang kita tahu menyenangkan orang yang kita cintai tersebut. Nah, malam hari ini saya ingin berbagi satu kisah, ya. Di dalam Alkitab ada 2 orang muda, ya. Tentang 2 orang muda yang bernama Hofni dan Pinehas. Tentu nama ini tidak asing buat kita. Hofni dan Pinehas bukan sesuatu nama yang asing. Apalagi kalau misalnya kita adalah orang-orang yang telah ikut sekolah minggu dari kecil. Mungkin cerita ini sudah pernah diceritakan. Kalaupun juga kita mungkin belum pernah mendengarkan cerita ini, maka saya akan memberikan latar belakang tentang Hofni dan Pinehas sehingga yang baru, ya, mendengarkan kisah ini mungkin dapat mendapatkan gambaran, ya, tentang Hofni dan Pinehas. Nah, Hofni dan Pinehas ini adalah 2 orang muda, ya, 2 orang muda. Dia adalah anak dari Imam Eli, ya. Imam Eli itu adalah salah satu imam besar, ya. Nah, mereka bertumbuh besar, ya, sebagai anak seorang imam. Mereka bertumbuh besar, setelah itu mereka melayani dalam rumah Tuhan. Mereka melayani, mereka menjadi seorang imam, sama seperti ayah mereka, ya. Tetapi sayangnya Hofni dan Pinehas, ya, tidak mewarisi karakter dari ayahnya, ya. Hofni dan Pinehas melayani Tuhan sebagai seorang imam. Tentu pandangan di zaman dulu, ya, seorang imam itu adalah dari suku Lewi. Mereka adalah orang yang benar-benar dihargai, ya. Tetapi sayangnya dalam kehidupan muda Hofni dan Pinehas ketika mereka melayani Tuhan, mereka tidak mencerminkan sebuah karakter yang baik, ya. Mereka melayani Tuhan dengan semau-maunya mereka, ya. Mereka tidak menggambarkan bagaimana sikap, bagaimana karakter seorang imam yang sesungguhnya. Apa yang mereka lakukan, ya? Pada zaman dulu, ketika orang Israel mau membawa persembahan kepada Tuhan, ya, persembahan mereka berupa binatang, ya, sembelihan, kambing domba. Mereka akan datang ke Silo untuk membawa persembahan itu kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Hofni dan Pinehas ada di sana yang bertugas untuk melayani orang-orang yang datang untuk membawa korban kepada Tuhan, ya. Tetapi apa yang terjadi? Sayangnya mereka itu bukannya berfungsi sebagai imam untuk melayani umat Tuhan, tetapi mereka memperlakukan diri mereka untuk dilayani. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, mari kita sama-sama buka di dalam 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama, ya. Ayat yang ke-12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu.
Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambil dengan kekerasan." Ayat ke-17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban Tuhan. Kita sambung ke ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-24. Eli telah sangat tua. Ayat yang ke-22, didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dan berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu lakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, hai anak-anakku. Bukan kabar yang baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan itu melakukan pelanggaran." Nah, dari kisah ini kita melihat betapa kehidupan daripada Hofni dan Pinehas sebagai seorang imam tidak menunjukkan, ya, tidak menunjukkan sebuah kehidupan imam yang layak untuk dihormati. Ya, Firman Tuhan mencatat bahwa mereka membuat umat Tuhan itu melanggar peraturan. Mereka membuat umat Tuhan itu menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Kita akan melihat setelah kita membaca 1 Samuel tadi, kita akan melihat, ya, kelakuan buruk apa yang Hofni dan Pinehas telah lakukan. Ya, kita akan belajar bersama-sama, ya. Sebagai orang-orang muda, kita pun juga sebagai imam-imam, kita melayani Tuhan. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Hofni dan Pinehas ini. Dosa apa yang mereka lakukan sehingga Tuhan menjadi tidak suka terhadap pelayanan Hofni dan Pinehas. Kelakuan buruk dari Hofni dan Pinehas itu bisa kita lihat di ayat yang ke-12. Ya. Di sini saya mencatat ada 5 pelanggaran yang sangat buruk yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Ayat yang ke-12 di situ tercatat bahwa ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Hofni dan Pinehas itu adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Jadi orang dursila itu, anak muda yang dursila itu, Hofni dan Pinehas itu adalah orang-orang yang tidak mengindahkan Tuhan. Tidak mengindahkan Tuhan itu artinya tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau diajar, tidak mau menurut. Ya. Dia mengabaikan aturan-aturan dan perintah daripada Tuhan. Padahal mereka adalah seorang imam. Terus ayat yang ke-13 dikatakan apa lagi? Hofni dan Pinehas itu tidak mengindahkan batas hak para imam terhadap bangsa itu. Jadi Hofni dan Pinehas melanggar batas-batas seorang imam. Seorang imam itu di dalam melayani ada batas-batas yang harus mereka lakukan. Tetapi Hofni dan Pinehas melanggar semua itu. Ya. Kemudian ayat yang ke-15 dikatakan, ya, Hofni dan Pinehas itu bersikap egois. Sikapnya egois kenapa? Karena di ayat yang ke-15 di situ dicatat, bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berilah daging kepada imam untuk dipanggang sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak." Jadi Hofni dan Pinehas itu telah mengambil lebih dulu korban persembahan itu sebelum orang mempersembahkannya kepada Tuhan. Kita bisa bayangkan saudara, dia berani mengambil sesuatu yang diperuntukkan untuk Tuhan. Dia tidak ada rasa takut.
Ayat yang ke-16 dikatakan, ya. Yang keempat, pelanggaran yang keempat yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas, dia mengambil sesuatu yang diingininya dengan cara memaksa atau dengan cara kekerasan. Ayat yang ke-16 dikatakan, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ini adalah sebuah karakter yang sangat buruk sebagai seorang imam, ya. Kemudian pelanggaran yang kelima di ayat yang ke-22, Hofni dan Pinehas selain tidak mengindahkan Tuhan, kemudian dia melanggar batas-batas hak seorang imam, kemudian dia memiliki sifat yang egois, kemudian juga dia berusaha untuk mendapatkan apa yang diingininya dengan cara memaksa atau dengan cara kekerasan. Pelanggaran yang kelima, ayat yang ke-22 mencatat bahwa Hofni dan Pinehas itu melakukan pelanggaran dengan cara berzina, dengan cara tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ayat yang ke-17b firman Tuhan berkata di ayat yang ke-17 bagian B. Sebab Alkitab mencatat bahwa dosa mereka sangat besar di hadapan Tuhan. Karena mereka telah memandang rendah korban untuk Tuhan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Orang-orang muda yang saya kasihi di dalam Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda kita melayani Tuhan. Mungkin kita tidak melakukan dosa-dosa seperti yang Hofni dan Pinehas lakukan. Mungkin kita tidak berzina dengan cara tidur secara literal. Kita tidur benar-benar dengan perempuan-perempuan yang melayani. Ya, meskipun hal-hal itu sering, mungkin ada juga hal-hal seperti itu yang terjadi. Tetapi mungkin kita tidak mengindahkan Tuhan, ya. Tidak seperti levelnya tidak seperti Hofni dan Pinehas. Tetapi firman Tuhan, di dalam firman Tuhan, ya, setengah taat itu sama saja dengan ketidaktaatan. Tuhan menuntut kita benar-benar taat kepada Dia, ya. Tidak ada yang namanya setengah taat di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita benar-benar taat kepada firman-Nya. Tanpa kompromi dengan kejahatan. Dalam kehidupan kita mungkin tidak melakukan tindak-tindak kekerasan di dalam kita melayani Tuhan. Ya, seperti yang dilakukan secara nyata oleh Hofni dan Pinehas. Tetapi mungkin sebagai orang-orang muda dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai seorang pelayan Tuhan mungkin, kita pun juga melayani di gereja ataupun juga kita juga mungkin terhadap orang tua kita di rumah. Kita tidak taat, kita tidak mau diatur, kita selalu mau melawan, kita selalu mau mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Kita sangat sulit untuk taat, kita sangat sulit untuk menghormati orang tua kita. Itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang kurang lebih sama yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Ya. Dalam kehidupan kita, kita melayani Tuhan tanpa kekudusan. Kita melayani Tuhan tetapi kita tidak menjaga kekudusan hidup kita. Hofni dan Pinehas adalah sebuah gambaran orang-orang muda yang mencemarkan nama Tuhan, tidak menjadi berkat. Saya sering bertemu dengan anak-anak muda yang memiliki banyak talenta dalam hidup mereka, memiliki banyak skill dan kemampuan, memiliki banyak kepintaran dalam hidup mereka. Mereka dipakai untuk melayani Tuhan. Tetapi sayangnya jika orang-orang muda itu tidak menjaga hidupnya,
maka segala talenta dan kelebihan yang dia miliki itu, dia akan gunakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Kadang-kadang kalau kita tidak mau diatur oleh firman Tuhan, maka talenta yang kita miliki ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani, kita akan jadikan itu sebagai alat untuk menonjolkan kehidupan kita, menonjolkan diri kita, ya. Kita lupa bahwa kita harus melayani Tuhan karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita akan merasa menjadi orang yang dibutuhkan, ya. Sangat berbeda dengan seorang anak muda juga yang bernama Samuel, ya. Mereka dibesarkan, Samuel dan Hofni dan Pinehas dibesarkan di dalam lingkungan yang sama, ya. Firman Tuhan mencatat di ayat yang ke-11, lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli, ya. Jadi Samuel itu adalah anak dari Elkana, ya, dengan Hana. Karena Samuel ini adalah anak yang diminta, ketika dia lahir ibunya menyerahkan dia kepada Imam Eli. Imam Eli dan membesarkan Samuel bersama-sama dengan Hofni dan Pinehas. Tetapi di sini kita akan melihat dua contoh. Kalau kita tadi telah melihat contoh hidup Hofni dan Pinehas, maka kita melihat firman Tuhan mencatat, ya. Kita tahu Samuel ayat yang ke-18, Alkitab mencatat bahwa adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan, ya. Kemudian ayat yang ke-26 dikatakan bahwa tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kalau Hofni dan Pinehas tadi itu sebagai seorang imam dia banyak membuat umat Tuhan itu marah, mungkin mengutuk dengan sikap-sikap daripada Hofni dan Pinehas. Tetapi berbeda dengan Samuel, dia adalah seorang muda, anak muda yang benar-benar taat. Karena kenapa? Karena firman Tuhan mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Otomatis kalau dia disukai Tuhan dan dia disukai manusia, berarti dia memiliki sifat dan attitude yang baik, ya. Sesuai dengan tema yang saya katakan tadi, sacrifice, pengorbanan. Roma 12 ayat yang pertama, Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kenapa saya sebelumnya mengangkat tema Hofni dan Pinehas? Saya ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia daripada Tuhan, kita jangan menjadi seperti Hofni dan Pinehas, menjadi anak-anak muda yang tidak tahu menghargai, yang tidak tahu berterima kasih terhadap korban Kristus. Kita mau hidup seenaknya. Tetapi firman Tuhan di dalam Roma pasal yang pertama dikatakan, demi kemurahan Allah, demi kebaikan Allah, demi penebusan Allah, kemurahan Allah itu, aku menasihatkan kamu, kata Rasul Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Rasul Paulus berkata seperti ini, demi kebaikan Allah dalam hidupmu, ya. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, di sini firman Tuhan berkata bahwa mengajarkan kepada kita
Ya, orang-orang muda ingat firman Tuhan ini. Demi kemurahan Allah yang telah menebus kamu, menebus saya dan kamu saudara dari dosa. Demi kemurahan Allah yang telah mati di atas kayu salib untuk kita. Saya menganjurkan untuk kamu mempersembahkan hidupmu juga sebagai korban. Ya, mempersembahkan hidup. Ketika kita mempersembahkan hidup itu artinya begini. Berarti kita membawa hidup kita kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, pengorbanan itu adalah sesuatu yang kita berikan, yang kita bawa sebagai korban karena kita mengasihi Tuhan. Jadi Roma pasal 12 ayat yang pertama di sini memberikan hidup sebagai korban. Berarti kita membawa hidup kita sebagai korban. Tuhan, ini korban saya Tuhan. Ini hidup saya Tuhan, saya bawa sebagai korban persembahan kepadamu. Ya. Makanya di sini dikatakan sebagai korban persembahan yang hidup. Artinya bahwa Tuhan tidak menginginkan persembahan yang mati. Ya. Tuhan menginginkan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, kalau Rasul Paulus mengajarkan kita sebagai orang-orang muda, ya, kita mau mempersembahkan hidup muda kita untuk persembahan sebagai korban kepada Tuhan, ya. Maka itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kenapa? Seperti yang saya katakan bahwa kita anak-anak muda, orang-orang muda, kalian punya banyak ambisi. Kita punya banyak rancangan, kita punya banyak cita-cita, kita punya banyak keinginan-keinginan dan tujuan yang ingin kita capai dalam hidup kita. Nah, ketika kita membawa hidup kita itu yang penuh dengan keinginan, cita-cita, tujuan, bahkan punya planning yang akan kita capai, kita bawa itu hidup kita kepada Tuhan, maka otomatis segala cita-cita yang ada di dalam hati kita, keinginan kita, otomatis kalau itu kita jadikan sebagai sebuah persembahan, hidup kita itu kita jadikan sebagai sebuah persembahan, otomatis ada kemungkinan dalam hidup kita bahwa cita-cita kita pun, planning kita, harapan kita, rancangan kita akan pertaruhkan sebagai sebuah korban di hadapan Tuhan. Artinya bahwa kita siap-siap untuk mengorbankan cita-cita kita. Kita siap-siap untuk mengorbankan keinginan kita. Kita siap-siap untuk mengorbankan keinginan, mengorbankan tubuh kita, perasaan kita, ya. Berarti ada bagian-bagian yang akan kita cut dalam hidup kita, ya. Ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Maka ketika kita membawa hidup kita sebagai korban kepada Tuhan, maka ayat yang kedua itu dikatakan, oleh sebab itu kalau kau mau menjadikan hidupmu sebagai sebuah korban di hadapan Tuhan, maka engkau harus berubah. Kita tidak bisa mengorbankan hidup kita kalau hidup kita seperti Hofni dan Pinehas. Tidak ada perubahan dalam hidup kita. Kita mau memberikan korban kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan. Dengan hidup kita yang dipenuhi dengan hawa nafsu sebagai orang muda. Hidup kita dipenuhi oleh keinginan-keinginan daging. Hidup kita dipenuhi dengan rasa tidak takut akan Tuhan. Menganggap sepele hal-hal rohani. Ya, tidak ada ketaatan dalam hidup kita terhadap firman Tuhan. Kita dipenuhi oleh keinginan mata, keangkuhan hidup. Apakah kehidupan seperti itu yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Saudara, jika kita mempersembahkan kehidupan seperti itu, apakah Tuhan berkenan? Sedangkan di ayat 1 dikatakan, persembahkan hidupmu sebagai korban yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita mau hidup muda kita
Supaya kita tidak tertipu bahwa Tuhan saya sudah mempersembahkan hidup saya, Tuhan saya sudah melayani, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Tetapi kita tidak melihat bagaimana perubahan hidup kita, ya. Sebab ayat yang kedua dikatakan kamu harus berubah, jangan seperti dunia ini hidupmu, jangan seperti dunia ini karaktermu, jangan seperti dunia ini segala keinginanmu dipenuhi oleh hawa nafsu. Tetapi engkau harus mengalami pembaharuan di dalam akal budimu, di dalam pikiranmu, ya. Supaya hidupmu itu menjadi sebuah korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Allah berkenan atas korban hidupmu, ya. Persembahan kita, pelayanan kita yang kita berikan kepada Tuhan sebagai sebuah korban itu menjadi kesukaan dan perkenanan kepada Tuhan, ya. Oleh sebab itu maka kita harus mengalami pembaharuan di dalam pikiran kita. Bagaimana kita mengalami pembaharuan dalam pikiran kita? Allah mentransformasi pikiran kita, ya. Bagaimana caranya kita mengalami pembaharuan, mengalami perubahan dimulai dari pikiran kita. Bagaimana pikiran kita bisa mengalami pembaharuan? Pikiran kita yang dipenuhi benih-benih dosa itu akan mengalami pembaharuan ketika kita mulai bersekutu dengan Tuhan. Kita mulai bersekutu dengan firman-Nya. Kita mulai membaca firman Tuhan. Maka firman itu akan mengubahkan setiap paradigma pemikiran yang ada dalam pikiran kita. Firman itu akan membersihkan pikiran-pikiran kita. Makanya kita tidak bisa mengalami pembaharuan firman Tuhan kalau kita malas membaca firman Tuhan. Ya, tidak ada jalan yang bisa membersihkan pikiran kita yang bisa selaras dengan kehendak Tuhan selain firman-Nya. Tidak ada buku-buku, kita tidak bisa menggantikan firman Tuhan ini dengan buku-buku rohani, dengan buku-buku yang lain. Firman Tuhan tetap firman Tuhan yang harus tetap kita baca. Ya. Bagaimana kita bisa mengalami pembaharuan dalam hidup kita melalui pikiran kita, maka pikiran kita duluan diubah. Bagaimana pikiran kita bisa diubah? Dengan sering membaca firman Tuhan. Maka itu akan mengubah mindset kita, cara berpikir kita. Oh ternyata ketika saya marah saya tidak boleh menyimpannya sampai matahari tenggelam. Ya. Oh ternyata untuk panjang umur, untuk bahagia saya harus menghormati orang tua saya. Ternyata firman Tuhan berkata, mencatat bahwa orang muda yang tidak menghormati orang tuanya maka tidak akan diberkati di dalam dunia ini. Itu kita akan mengalami pembaharuan transformasi dalam pikiran kita. Ketika kita mendapatkan sebuah kebenaran, maka disitulah kita akan mulai mengalami pembaharuan dalam hidup kita, dalam karakter kita, dalam sikap kita, tindakan kita sehari-hari. Orang-orang muda jangan pernah malas untuk membaca firman Tuhan. Bukan hanya membaca firman Tuhan saja tetapi merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya merenungkan tetapi melakukan firman itu dalam kehidupanmu setiap hari. Tidak ada jalan lain, ya. Kita tidak bisa menggantikan, tidak ada barang-barang atau tindakan-tindakan lain untuk menggantikan ketiga hal ini. Baca firman, merenungkan firman dan melakukan firman Tuhan. Buka dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 berkata seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Anak-anak muda, saya mau katakan ya, kalian harus melatih diri untuk membaca firman Tuhan. Ya, kalian jangan malas untuk membaca firman Tuhan. Latih, saya tidak mengerti. Ketika kita melatih diri kita, awal-awal ketika saya melatih diri saya untuk membaca firman Tuhan, yang pertama adalah kita tidak perlu stres ketika kita membaca firman Tuhan dan kita tidak mengerti. Karena yang bertanggung jawab untuk membuat kita mengerti adalah Roh Kudus. Tugas kita adalah membaca firman Tuhan itu setiap saat, setiap hari. Kita melatih diri kita, kita kalahkan dulu kemalasan dalam diri kita. Kita mengalahkan kedangingan kita. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita malas, bagaimana bisa terjadi perubahan dalam hidup kita, ya. Kalian harus mengoreksi dan mulai mengevaluasi dirimu. Kalau berita-berita lain, ya, gosip-gosip atau banyak hal di internet, di media sosial, kalian begitu getol untuk membacanya, untuk mencari pengetahuan, kenapa firman Tuhan kalian tidak segetol itu untuk mencari dan mendapatkannya? Padahal firman Tuhan itu adalah pelita bagi hidupmu. Firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita.
Bukan berarti berita di luar sana tidak penting, sangat penting untuk pengetahuan kita. Sangat penting untuk kemajuan kita. Tetapi tidak ada yang mengalahkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menopang kita. Firman itu akan menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pondasi bagi kita untuk kita bisa melanjutkan kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Oleh sebab itu malam hari ini dengan singkat saya mau memberitahu kepada kalian orang-orang muda. Mulai malam hari ini mari latih dirimu untuk membaca firman Tuhan. Kalahkan rasa kemalasanmu untuk membaca firman Tuhan. Pernah satu kali seseorang berkata seperti ini kepada saya. Dia bilang, saya menjadikan firman Tuhan itu sebagai obat tidur. Saya bilang, kenapa bisa? Ya, saya orangnya sulit tidur. Tetapi kalau saya mau tidur, gampang. Saya ambil Alkitab, saya baca, di dalam kemudian saya akan tidur. Mungkin ini hal kedengaran sangat lucu, tetapi ketika saya mendengarkan itu hati saya miris. Saya bilang kasihan. Dalam hati saya berkata bahwa Tuhan kasihan banget orang muda ini. Mungkin bagi dia itu adalah sebuah lelucon, firman Tuhan dijadikan sebuah lelucon, dijadikan sebagai obat tidur. Ya. Dia tidak tahu bahwa firman Tuhan itu adalah perisai buat hidupnya. Saudara, anak-anak muda mulai dari sekarang, latih diri baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan mendapati perubahan dalam hidupmu. Maka dengan demikian engkau bisa mempersembahkan seluruh hidupmu sebagai sebuah korban yang berkenan kepada Tuhan. Ketika engkau melayani, ketika engkau berbuat segala sesuatu, hidup itu menjadi sebuah korban yang kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita tidak sempurna, banyak hal kegagalan, kesalahan yang kita lakukan. Kesempurnaan itu datang ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dan akan menyempurnakan hidup kita. Selama kita hidup di dalam dunia, kita akan banyak mengalami kegagalan, kita akan banyak mengalami kejatuhan. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan kita bisa bangkit kembali. Sebab firman Tuhan berkata, orang benar itu tidak akan pernah jatuh tergeletak sebab tangan Tuhan selalu menopang kita. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita masalah yang melebihi kekuatan kita. Maka orang-orang muda belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Mulai dari engkau muda, engkau belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ingat sekali lagi, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman itu. Maka saya yakin dan percaya saudara dan saya akan menjadi anak-anak muda yang tangguh. Oke, mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang pemain musik. Jadikan hidup kita sebagai sebuah korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari mulai malam hari ini anak-anak muda. Engkau yang selama ini selalu mengabaikan dan menganggap enteng firman Tuhan. Engkau yang selama ini tidak pernah menghargai firman Tuhan. Mari belajar untuk menghargai firman Tuhan dalam hidupmu. Mari belajar mulai menghargai firman itu. Alkitab yang kau punya di gadgetmu, baca itu, latih. Sehingga hidup kita menjadi kesukaan buat Tuhan. Firman Tuhan berkata, ya, sebelum kita menyembah Tuhan, satu ayat yang ingin saya bacakan tadi di dalam 1 Samuel pasal yang kedua. Tuhan berkata, akhir hidup daripada Hofni dan Pinehas, Tuhan berkata kepada mereka seperti ini, dulu aku pernah berjanji bahwa keturunanmu akan hidup selama-lamanya, tetapi aku membatalkan janji itu. Hofni dan Pinehas akan mati dan tidak ada keturunan yang lahir, keturunan laki-laki yang lahir dari generasi mereka. Firman Tuhan berkata seperti ini. 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, dipandang rendah. Orang-orang muda, hidupmu masih panjang. Kau tidak tahu masa depanmu akan seperti apa ke depan.
Kalau engkau mau berhasil, sukses di dalam Tuhan, mulai sekarang hormati Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah mengabaikan hal-hal rohani dalam hidupmu. Ketika engkau beribadah, beribadahlah bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan bermain-main ketika engkau melayani Tuhan. Berikan hatimu yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, siapa yang menghormati aku akan menghormati dia. Allah mengasihi engkau, Allah mau memberkati engkau. Tetapi terlebih dahulu sebelum Allah memberkati engkau, belajar untuk menghormati Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa hati kita. Engkau Allah yang sungguh perkasa dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah menciptakan kami menjadi orang-orang yang gagal. Pengorbananmu itu menjadi sebuah tanda bahwa Engkau mengasihi kami. Bahwa Engkau ingin hidup kami mengalami perubahan. Engkau ingin hidup kami dipulihkan Tuhan. Maka Engkau memberikan hidupmu. Karena cintamu yang besar kepada kami, Engkau rela menyerahkan nyawamu Tuhan. Agar kami bisa diselamatkan. Malam hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami. Kami mau jadikan hidup ini sebagai sebuah korban. Yang hidup dan kudus dan berkenan kepadamu. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Yang ku miliki semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahan. Amin, amin Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Amin. Hanya segalanya yang ku miliki semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku. Amin. Yang Haleluya. terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, Amin. Haleluya. semuanya Yes, Tuhan. daripada-Mu, Amin, amin. kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Sekali lagi katakan, segalanya Tuhan kami serahkan kepadamu. Segalanya yang ku miliki, Amin. Haleluya. semuanya Yes, Tuhan. daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik.
bersedia persembahkan hidupmu sebagai korban yang kudus dan berkenan kepada Dia. Haleluya. Kami persembahkan hidup kami, Tuhan, sebagai korban persembahan yang hidup berkenan padamu. Masa depan kami, masa depan kami Tuhan, kami bawa padamu Tuhan, sebagai korban persembahan yang berkenan padamu. Hidup kami Tuhan, pakai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan hidup kami Tuhan, korban yang berkenan, kudus dan layak di hadapan-Mu. Itu yang kau rindukan. Jadikan hidup kami sebuah mezbah Itu yang kudus. Jadikan hidup kami sebagai masa muda yang berkenan. Layakkan kami, pulihkan kami Tuhan. Jadikan kami indah bagi-Mu, hidup yang berharga, hidup yang berkenan, hidup yang memuliakan Engkau dalam hidup ini. Biar mulut kami selalu meninggikan-Mu Tuhan, biar kata-kata kami memuliakan nama-Mu, biar sikap kami Tuhan memuliakan nama-Mu, biar hidup kami senantiasa memuliakan-Mu. Oh, glory, glory bagi-Mu Tuhan, Engkau kudus, Engkau mulia. Hidup kami berharga Tuhan, hidup kami berharga, sebab Kau mengasihi kami, Kau sucikan kami, Kau mengasihi kami. Oh, haleluya. Oh, ya ralaba-laba shekerere. Oh, ralaba shekerere. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh, kami bersyukur
Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Tidak ada hal lain yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau telah membuat hidup kami menjadi berharga. Engkau telah membuat hidup kami menjadi ada artinya Tuhan. Itu semua karena Engkau ada di dalam kami. Kau mengubahkan air mata kami menjadi sorak-sorai. Kau mengubahkan duka cita kami menjadi sukacita Tuhan. Kau mengubahkan keputusasaan kami menjadi sebuah pengharapan. Bersama Allah di dalam kami cakap untuk melakukan segala perkara bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa akan lahir orang-orang muda yang luar biasa di tempat ini. Akan lahir orang-orang muda yang diberkati karena Engkau sedang mengerjakan. Engkau tidak melihat latar belakang kami. Engkau tidak melihat siapa kami. Engkau tidak melihat masa lalu kami. Engkau tidak melihat kekurangan kami. Engkau tidak melihat kesalahan kami. Engkau tidak melihat kegagalan kami Tuhan. Engkau tidak pernah melihat kekurangan kami. Tetapi yang kami tahu bahwa Engkau menerima kami apapun keadaan kami saat ini. Orang lain menolak kami, Engkau tetap menerima kami. Orang lain menutup mata untuk kami, Engkau tetap menerima kami. Orang lain menutup tangan mereka untuk kami, Engkau membuka tangan-Mu untuk menerima kami. Terima kasih Tuhan untuk penerimaan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat malam hari ini. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Jika ada orang-orang muda-Mu saat ini Tuhan yang sedang lemah Engkau kuatkan. Yang sedang putus asa mari Engkau berikan pengharapan yang baru. Yang merasa tidak memiliki siapapun dalam dunia ini. Tuhan Engkau adalah ayah bagi mereka. Engkau adalah ibu bagi mereka. Engkau adalah sahabat bagi mereka. Engkau adalah seorang mentor buat mereka Tuhan. Sehingga Engkau akan menjadikan mereka orang-orang muda yang luar biasa Tuhan. Karena dari orang-orang yang sederhana, dari orang-orang yang gagal, dari orang-orang yang tidak berarti, dari orang-orang yang dibuang, yang menjadi sampah masyarakat, itulah yang akan Kau pakai untuk menjadi berkat membuat generasi ini Tuhan. Karena kami tahu kehidupan kami, keberadaan kami tidak menentukan masa depan kami. Tetapi Engkaulah Tuhan yang akan menjadi penentu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Berkati anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada. Kami tahu firman itu telah menjadi kekuatan buat kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Tuhan memberkati kalian anak-anak muda. Haleluya. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali